Tes, Kak, suara gue jelas gak, Kak? Jelas, Del. Makasih ya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Oke, sekarang siapa dulu mulai? Si si Dela, kamu eh mengenai apa nih Dela? Saya tinggal ini, Pak, daftar pustaka doang. Oh, udah tahu ya, udah koneksi udah. Share screen nggak, Pak? Ya, silakan, silakan. Izin ya, Pak. Share screen. Ini, Pak, kemarin daftar pustakanya masih apa? Masih acak-acakan. Udah dibenerin. Pelan-pelan. Pelan-pelan nih. Ya, Pak. Ada buku mana? Buku itu Kiso itu. Jadi kalau Iya, Kiso, kota penerbit sama nama penerbit. Ya, contoh Kiso itu mana kota penerbit mana? ini, Pak. Kota penerbit mana kotanya? Nama kota penerbit. Oh, belum gak masukin, Pak. Nanti Nah, saya nama kota masukin. penerbit titik dua. Yang ini ya, Pak. Baru Kiso yang edisi 3. itu. Udah kamu edit Iya, deh. Pak. Nama buku itu. Juga Udah, seperti Pak.
Ya, Van Horn juga sama tuh. Ada Iya, beberapa Pak. penelitian itu ada. Terus kalau apa? Nah ini edisi itu semua dari judul buku. Edisi sudah judul buku ditulis. Terus sedangkan nggak volume. Iya, baik, Pak. Saya benerin, Pak. Jadi apa yang suara-suara dari siapa tuh? Suaranya apa? Rizky. Dari siapa Iya, itu? Pak, maaf. Suara ribut-ribut banget dia nggak kedengaran. Siapa tuh? Suara saya nggak jelas, Pak. Bukan ribut kali itu. Tempat kamu ributnya. Berisik, berisik, berisik. Nggak Oh, kedengaran. iya, iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Berisik tuh suaranya. Enggak, kamu buka aja pas kamu ngomong berisik banget suaranya. Coba bukan kamu tutup suaranya. Dibuka Iya, aja. Pak. Soalnya saya masih di kantor. Jadi Oh, masih di ada kantor. orang ramai, Pak. Betul, Pak. Kantor. Jadi itu ya, jadi edisi itu nih yang seperti di depan notus edisi kamu tulis dalam kurung salah itu. Oh, iya, baik, Pak. Berarti edisinya Setelah nggak judul dalam buku, kurung ya, Pak? dengar dulu. Setelah judul buku kamu judul buku apa? Indonesia Dokumen, koma edisi 13, koma baru Baik, Pak. baru itunya. Emang nggak ada buku ada volume malah. Mana ada buku volume? Iya, Pak. Eh, Bapak, maaf, Pak. Bapak suaranya agak agak mendelep Ya, gitu, ya Pak. makanya itu kamu tuh berisik tempatmu. Iya, Pak. Masih masih ramai di kantor soalnya, Pak. Berisik banget. Jadi buku itu mana ada volume? Ada buku volume? Nggak ada buku volume. Ada, Pak. Si Van Horn itu ada vol 7-nya. Edisi edisi 13 Edisi 13. volume 7. Iya, volume 7. Di Oh apa itu di daftar depannya tuh ada vol 7-nya, Pak. berarti kamu jadi vol 7 sama edisi itu kamu miring kan? Iya, Pak. Itu edisi kamu miringkan juga kan? Edisi itu kamu Ya, Pak. miringkan itu edisi kamu miringkan dulu. Edisi dimiringin juga, Pak. Edisi itu baru volume. Di dalam kurung juga gak, Pak? Nggak ada dalam kurung, nggak ada dalam kurung, mana ada dalam kurung? Edisi 13 koma volume 6 koma itu. Oh, Ada dalam kurung. berarti 13 edition baru volume 7 ya, Pak? Ya itu dimiringkan tuh. Volume sama edisi dimiringkan. Baik, Pak. Talik ditalik. Bentar, Pak. Udah mahkotanya ya. Ya udah itu ya. Nanti kamu Ya, koreksi Pak. ke email saja. Kirim ke email Bapak ya, Pak. Setelah kamu koreksi kirim ke email. Itu jurnal saya ada sih. Jurnal saya ada, kamu cari tengok jurnal saya ada. Iya, bentar, Pak. Saya buka. Jurnal saya ada. Ada ini Oh jurnal iya. Bapak. Saya masukin. Yang, bentar, Pak. Ini jurnal Bapak yang mana ya? Bentar. Ini, Pak. Yang sama Sujati. Oh itu ya. Ya. Kamu masih magang? Kamu masih magang? Eh, iya, Pak. Perpanjangan extend. Enggak, saya magang di luar, Pak. Udah bukan magang dari kampus lagi. Saya nyari sendiri. Oh iya. Pokoknya kamu ya, tunggu perkembangan. Ya. Jadi yang fun ini ya, Pak, yang saya benerin sama satu lagi Kamu cek tadi lagi yang... semua buku kamu cek deh, semua buku kamu cek lagi. Oh iya, baik, Pak. Jangan itu aja. Baik, Pak. Udah, ada lagi nggak yang lain? Udah, Pak. Kemarin Pak Sparta udah tinggal ini doang, daftar pustaka doang dibenerin. Soalnya kemarin pas saya pakai. Iya. Berarti saya ikut bimbingan Bapak lagi ya, Pak, minggu depan. Bisa kamu email aja. Oh iya, baik, Bapak. Ya, bisa lagi. Ini saya udah, Pak. Saya stop share screen dulu. Ya, udah stop aja. Udah. Silakan Makasih, siapa yang Pak. di dalam. Eka aja Eka silakan.
Izin saya screen ya, Pak. Ya. Berikut Bapak, saya sudah selesai bab 4 dan bab 5-nya, Pak. Ini untuk bab 4-nya gambaran umum dan Kamu gede lagi tuh, kecil banget nih, gede lagi. sudah, Pak. Belum lagi nih, belum. Terus. Udah. Oke. Ya. Ini Cukup. untuk gambaran umum objek penelitian, saya menggunakan populasinya menggunakan perusahaan perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun periode 2019 sampai 2022. Metodenya, pengambilan sampelnya itu metode purposive sampling. Jumlah observasi yang digunakannya sebanyak 19 perusahaan perbankan. Berikut kriteria pemilihan sampelnya. Pertama, perusahaan perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2019 sampai 2022, jumlahnya ada 47. Lalu perusahaan perbankan yang tidak menerbitkan sustainability report selama periode tahun penelitian itu sebanyak 28 perusahaan. Jadi total sampelnya ada 19, periode pengamatannya 4 tahun, jumlah observasinya 76, data outliernya 16, dan total observasi setelah outliernya 60. Lalu berikut sampel nama perusahaannya, sebanyak 19. Untuk analisis dan pembahasan hasil penelitian menggunakan software eViews. Penelitian ini menggunakan regresi data panel, yaitu nilai perusahaan sebagai variabel dependen, pengungkapan sustainability report sebagai variabel independen, serta kebijakan dividen, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage sebagai variabel kontrol. Untuk ini analisis statistik deskriptifnya, untuk variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu nilai perusahaan, nilai min pada perusahaan sektor perbankan sebesar 2,106790, nilai mediannya sebesar 0,97761, nilai standar deviasinya sebesar 3,41739, yang artinya standar deviasi lebih besar daripada nilai min yang menyatakan bahwa terdapat variasi dalam data penelitian. Nilai maksimumnya sebesar 21,86 yang tercatat pada Bank BRI tahun 2019 dan nilai minimumnya 0,439 yang tercatat pada Bank Mayapada International Tbk tahun 2022. Lalu untuk variabel yang kedua, variabel independen digunakan yaitu pengungkapan sustainability report. Nilai min pada perusahaan sektor perbankan sebesar 0,355, nilai mediannya sebesar 0,31, nilai standar deviasinya sebesar 0,23, yang artinya standar deviasinya lebih kecil daripada nilai min. Untuk nilai maksimumnya sebesar 0,91733 yang tercatat pada Bank BTPN Tbk tahun 2022 dan nilai minimumnya 0,034 yang tercatat pada Bank Jetras Indonesia Tbk tahun 2020. Untuk variabel kontrolnya yang digunakan dalam penelitian yaitu kebijakan dividen nilai min pada perusahaan sektor perbankan sebesar 1,29, mediannya 0,25, standar deviasinya sebesar 7,70, lalu nilai maksimumnya sebesar 59,92 yang tercatat pada Bank Danamon Indonesia Tbk tahun 2019, nilai minimumnya minus 0,25 yang tercatat pada Bank Danamon Indonesia Tbk tahun 2021. Lalu ada variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ukuran perusahaan. Nilai min pada perusahaan sektor perbankan sebesar 32,53, nilai median 33, nilai standar deviasinya 1,43, yang artinya standar deviasinya lebih kecil dari nilai min. Nilai maksimumnya sebesar 35 yang tercatat pada Bank Negara Indonesia tahun 2021 dan 2022.
Bank Rakyat Indonesia tahun 2019 sampai 2022, Bank Mandiri tahun 2019 sampai 2022, dan BCA tahun 2020 sampai 2022. Lalu nilai minimumnya 29 yang tercatat pada Bank IBK Indonesia TBK tahun 2019. Yang kelima itu profitabilitas, nilai minnya 0,0090, mediannya 0,01, standar deviasinya sebesar 0,01, lalu nilai maksimumnya sebesar 0,07 yang tercatat pada Bank BTPN Syariah TBK tahun 2019. Nilai minimumnya minus 0,03 yang tercatat pada Bank IBK Indonesia TBK tahun 2019. Lalu yang keenam ada leverage, nilai min pada perusahaan sektor perbankannya 6,93, nilai mediannya 5,69, nilai standar deviasinya sebesar 7,15. Lalu nilai maksimumnya 47,67 yang tercatat pada BRI tahun 2019. Nilai minimumnya 0,35 yang tercatat pada Bank BTPN Syariah TBK tahun 2022. Ini saya ada model 1 dan model 2. Jadi ini yang untuk model 2-nya itu dependennya nilai perusahaan, nilai min-nya itu sebesar 2,106, mediannya 0,97, standar deviasinya 3,4, lalu maksimumnya sebesar 21,86 yang tercatat pada BRI tahun 2019, nilai minimumnya 0,43 yang tercatat pada Bank Mayapada Internasional TBK tahun 2022. Untuk yang independennya yaitu aspek ekonomi atau HD, ini bagian dari sustain, nilai min-nya sebesar 0,34, mediannya 0,29, standar deviasinya 0,21, lalu nilai maksimumnya 0,94 yang tercatat pada Bank Mandiri tahun 2021 dan 2022, nilai minimumnya 0 yang tercatat pada Bank Jetras Indonesia TBK tahun 2019 sampai 2020. Untuk variabel independen yang digunakan, yang kedua itu aspek lingkungan atau ND, nilai min sebesar 0,20, median 0,16, standar deviasi sebesar 0,15. Maksimumnya sebesar 0,48 yang tercatat pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten tahun 2020 sampai 2022. Nilai minimumnya 0 yang tercatat pada Bank Danamon Indonesia TBK tahun 2019, Bank Jetras Indonesia 2019-2020, dan Bank Mayapada Internasional tahun 2019 sampai 2022. Lalu yang ketiga ada aspek sosial, nilai min-nya sebesar 0,29, median 0,27, standar deviasinya 0,16, lalu maksimumnya 0,75 yang tercatat pada Bank Simniaga tahun 2022, nilai minimumnya 0 yang tercatat pada Bank Mayapada Internasional tahun 2022. Lalu ini kemarin Bapak minta yang bank yang tidak menerbitkan aspek dari sustain. Untuk Bank Jetras Indonesia, dia tidak menerbitkan aspek ekonomi tahun 2019 dan 2020. Untuk aspek lingkungannya juga tidak menerbitkan tahun 2019 dan 2020. Lalu kamu analisis lah. Kamu jelaskan. Udah Pak di atasnya. Di atas udah. Ya, ini yang tabelnya. Untuk data panelnya itu yang pertama ada uji cow. Berikut uji cow-nya pada tabel 4,6. Dilihat dari hasil prop-nya sebesar 0,0016 lebih kecil daripada 0,05. Nilai tersebut dinyatakan lebih kecil daripada 0,05 sehingga H0 ditolak, maka model yang dipilih adalah fixed effect model. Lalu ini uji cow-nya, ini model pertama, yang ini model kedua. Itu hasilnya 0,0015 lebih kecil daripada 0,05 sehingga H0 ditolak, maka modelnya yang dipilih fixed effect model. Lalu ada uji Hostman. Untuk model 1, hasil nilai prop-nya itu 0,7763 lebih besar daripada 0,05. Nilai tersebut dinyatakan lebih besar daripada 0,05
sehingga A0 diterima. Maka model yang dipilih adalah random effect model. Untuk model yang kedua, nilai profnya sebesar 0,3631 lebih besar daripada 0,05 sehingga H0 diterima, maka model dipilih random. Untuk uji Lagrange multipler, setelah melakukan uji, Chow lebih baik menggunakan fix dan uji Hausman menyatakan lebih baik menggunakan random, maka harus dilakukan uji Lagrange. Berdasarkan tabel 4.10 dapat dilihat nilai profnya sebesar 0,009 lebih kecil daripada 0,05, maka model yang dipilih yaitu random. Ini untuk uji normalitas model pertama, menunjukkan bahwa semua variabel yang diuji telah terdistribusi dengan normal. Hal ini ditunjukkan melalui probability yang lebih besar daripada 0,05, yaitu sebesar 0,427. Dapat disimpulkan data telah terdistribusi normal dengan jumlah observasi sebanyak 60 sampel. Untuk uji normalitas model keduanya, itu probability-nya sebesar 0,70, yang dapat disimpulkan bahwa telah terdistribusi normal dengan jumlah 60 sampel. Untuk uji multi-call model pertama, ini tidak ada yang kena multi-call. Lalu untuk model kedua juga sama. Nilai koefisien dari korelasi antar variabel independen dalam model 1 dan model 2 tidak lebih dari 0,80. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa model 1 dan model 2 pada penelitian ini terbebas dari masalah multi-call. Lalu ini ada uji hetero model 1. Dapat dilihat bahwa nilai probabilitas setiap variabel independen dan kontrol menunjukkan nilai 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen dan kontrol terbebas dari masalah hetero setelah dilakukan treatment. Ini untuk model 2-nya juga terbebas dari masalah hetero. Untuk uji autokorelasi, nilai Darwin-Watson untuk penelitian ini sebesar 1,91, nilai DL 1,40, nilai DU 1,76. Nilai 4 kurang DL sebesar 2,5, dan nilai DU sebesar 2,2. Dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat autokorelasi. Untuk model 2, juga Darwin-Watson-nya sebesar 1,7, nilai DL-nya 1,33, DU-nya 1,85, nilai 4 kurang DL sebesar 2,21, dan nilai DU-nya sebesar 2,14. Dapat disimpulkan juga bahwa penelitian ini tidak terdapat autokorelasi. Lalu ada analisis regresi berganda. Berikut hasil uji regresi berganda model 1. Untuk SR-nya, ini berpengaruh negatif, DPR-nya tidak berpengaruh, size-nya berpengaruh negatif, ROA-nya berpengaruh positif, dan DER-nya berpengaruh positif. Untuk adjusted R-square-nya 0,86. Lalu ada hasil uji regresi berganda model 2. Untuk HD-nya tidak berpengaruh, ND-nya berpengaruh negatif, SODI-nya berpengaruh positif, DPR-nya tidak berpengaruh, size-nya berpengaruh negatif, ROA-nya berpengaruh positif, DER-nya berpengaruh positif. Adjusted R-square-nya 0,84. Lalu ada koefisien determinasi. Persamaan regresi model 1 menunjukkan bahwa koefisien determinasi sebesar 0,87, yang berarti bahwa variabel independen pengungkapan sustainability report serta variabel kontrol di kebijakan dividen, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage dalam penelitian ini mempengaruhi variabel dependen nilai perusahaan sebesar 87,23%. Hal tersebut menunjukkan 12,77% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini. Lalu untuk tabel 4.19, persamaan regresi model keduanya menunjukkan nilai koefisien determinasinya sebesar 0,86, yang berarti bahwa variabel independen aspek ekonomi, lingkungan, sosial, serta variabel kontrol, kebijakan dividen, ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage dalam penelitian ini mempengaruhi variabel dependen nilai perusahaan sebesar 86,42%. Hal tersebut menunjukkan 13,58% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dapat
tidak terdapat dalam penelitian ini. Lalu ada pengujian hipotesis, uji T. Yang pertama, hipotesis 1, H1 pengungkapan sustainability report berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan pada sektor perbankan. Berdasarkan tabel 4.18, uji data panel menghasilkan nilai koefisien regresi sebesar minus 2,00 dan probabilitas sebesar 0,02. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai probabilitas lebih kecil daripada 0,05, maka variabel pengungkapan sustainability report berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan pada sektor perbankan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hipotesis 1 atau H1 ditolak. Yang kedua, hipotesis 2, pengungkapan sustainability report aspek ekonomi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan pada sektor perbankan. Sebesar 0,723 dan probabilitasnya sebesar 0,55. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai probabilitas lebih besar daripada 0,05. Maka variabel pengungkapan sustainability report aspek ekonomi tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada sektor perbankan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa hipotesis 2 ditolak. Yang ketiga, hipotesis 3, pengungkapan sustainability report aspek lingkungan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan pada sektor perbankan. Nilai koefisien regresinya sebesar minus 5,67 dan probabilitasnya 0,0013. Hasil menunjukkan bahwa nilai probabilitas lebih kecil daripada 0,05, maka variabel pengungkapan sustainability report aspek lingkungan berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan pada sektor perbankan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa hipotesis 3 atau H3 ditolak. Lalu hipotesis 4, pengungkapan sustainability report aspek sosial berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan pada sektor perbankan. Nilai koefisien regresinya sebesar 2,77 dan probabilitasnya 0,04. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai probabilitas kurang dari 0,05. Maka variabel pengungkapan sustainability report aspek sosial berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan pada sektor perbankan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hipotesis atau H4 diterima. Selain independen pada penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol, berikut hasil ujinya. Ada kebijakan dividen. Untuk model satunya, koefisiennya minus 0,015, probabilitasnya 0,50, maka variabel kontrol kebijakan dividen tidak berpengaruh. Untuk model 2-nya juga kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Untuk ukuran perusahaan, untuk model yang pertama, ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, dan untuk model 2, ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Untuk profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, dan model 2-nya juga sama berpengaruh positif. Leverage-nya untuk model 1 berpengaruh positif, model 2-nya berpengaruh positif. Ini analisis dan pembahasan hasil penelitian. Yang pertama, analisis pengaruh sustainability report terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan tabel 4.18 yang menunjukkan bahwa sustainability report berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan yang tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Budiana dan Budiasi tahun 2020 yang menyatakan bahwa sustainability reporting berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Perusahaan perbankan yang menerbitkan laporan keuangan akan menurunkan nilai perusahaan. Hal ini dapat disebabkan karena perusahaan harus mengeluarkan biaya untuk melakukan program pengungkapan keberlanjutan yang dicerminkan dalam pelaksanakan CSR. Biaya yang dikeluarkan untuk menerbitkan laporan keberlanjutan akan menambah beban perbankan dan mengurangi tingkat profitabilitas yang menyebabkan nilai perusahaan menurun. Lalu, hasil penelitian ini sejalan dengan karya dan Mimba tahun 2023 yang menyatakan bahwa pengungkapan sustainability report berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini menyatakan bahwa sikap skeptis investor terkait dengan jaminan eksternal di Indonesia tidak mensyaratkan hal tersebut. Lalu penelitian yang dilakukan oleh Setioningsi dan Budiarti tahun 2022 juga menyatakan bahwa sustainability report berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Hal ini dapat disebabkan oleh fakta bahwa perusahaan harus mengeluarkan biaya untuk menjalankan program pengungkapan keberlanjutan yang ditunjukkan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Lalu ada analisis aspek ekonomi. Yang
tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan yang sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pratama et al. 2019 yang menyatakan bahwa aspek ekonomi tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Pengungkapan aspek ekonomi tidak mempengaruhi harga dan jumlah saham yang beredar di bursa saham. Hal ini karena para stakeholder hanya menganggap pengungkapan aspek ekonomi hanyalah informasi tambahan dan tidak mempengaruhi kebijakan stakeholder. Para stakeholder beranggapan bahwa kinerja ekonomi cukup tergambar dari annual report untuk mengambil keputusan. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Sadipun dan Mildawati tahun 2022 yang menyatakan bahwa aspek ekonomi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia telah memperlihatkan pengungkapan sustainability report dalam aspek ekonomi. Penelitian yang dilakukan oleh Febrianti 2021 juga menyatakan bahwa aspek ekonomi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Stakeholder merespon secara positif aspek ekonomi yang dilaporkan oleh perusahaan dalam sustainability report. Informasi tentang aspek ekonomi yang disampaikan perusahaan memberikan wawasan bagi stakeholder untuk menentukan perusahaan mana yang menguntungkan secara ekonomi yang pada akhirnya akan meningkatkan minat mereka untuk membeli saham perusahaan tersebut, sehingga nilai perusahaan pun akan meningkat. Yang ketiga, analisis aspek lingkungan terhadap nilai perusahaan. Tabel 4.19 menunjukkan bahwa aspek lingkungan berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan yang sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Febrianti tahun 2021 yang menyatakan bahwa aspek lingkungan berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, sehingga semakin tinggi aspek lingkungan yang dilaporkan dalam sustainability report, maka semakin rendah nilai perusahaan. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Sadipun dan Mildawati tahun 2022 yang menyatakan aspek lingkungan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Pengungkapan sustainability report dalam aspek lingkungan tidak mempengaruhi nilai perusahaan karena banyak perusahaan yang beranggapan bahwa tanggung jawab lingkungan membutuhkan biaya tambahan yang dapat mengurangi laba. Oleh karena itu, pengungkapan sustainability report dalam aspek lingkungan masih kurang diperhatikan di Indonesia, meskipun sudah ada undang-undang yang mengaturnya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang sustainability report, terutama di dalam aspek lingkungan. Penelitian yang dilakukan oleh Pratama et al. Tahun 2019 menyatakan bahwa aspek lingkungan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan yang bertentangan dengan hasil penelitian ini. Aspek lingkungan dapat meningkatkan nilai perusahaan, dengan demikian dapat diindikasikan bahwa peningkatan dan transparansi dalam pengungkapan informasi mengenai aspek lingkungan mampu meningkatkan nilai perusahaan. Lalu yang keempat, ada aspek sosial, analisis aspek sosial terhadap nilai perusahaan yang sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pratama et al. Tahun 2019 yang menyatakan bahwa aspek sosial berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Penelitian tersebut menyatakan bahwa jika aspek sosial diungkapkan, maka akan meningkatkan nilai perusahaan. Hal ini sesuai dengan teori stakeholder, di mana perusahaan perlu menjelaskan kepada pihak yang menjadi fokus tanggung jawab, dikarenakan para stakeholder memiliki peran untuk mempengaruhi keefektifan perusahaan dalam mencapai tujuan yang sesuai dengan harapan perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa dengan pengungkapan aspek sosial akan meningkatkan persepsi stakeholder sehingga perusahaan mempunyai keunggulan dan kompetitif. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sadipun dan Mildawati tahun 2022 yang menyatakan bahwa aspek sosial tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, karena perusahaan lebih mementingkan laba dibandingkan dengan pengungkapan aspek sosial ini. Pada era pandemi menjadi salah satu contoh bahwa perusahaan lebih mementingkan untuk menyeimbangkan keuangan perusahaan dengan mengurangi tenaga kerja. Selain itu, pengungkapan sustainability report aspek sosial juga masih kurang diperhatikan di Indonesia walaupun sudah ada regulasi yang mengatur. Lalu, analisis kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan untuk model 1 dan model 2. Yang menunjukkan bahwa kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Tidak adanya pengaruh signifikan antara kebijakan dividen dan nilai perusahaan disebabkan oleh fakta bahwa pembagian dividen mungkin hanya menguntungkan investor yang sudah memiliki saham perusahaan sejak awal tanpa mempengaruhi minat beli investor baru terhadap saham tersebut. Lalu hasil penelitian ini juga tidak sejalan dengan Desiriadi et al. Dan Sufiana dan Utari tahun 2022 yang menyatakan bahwa kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.
Hal ini juga sejalan dengan teori dividen signaling yang menyatakan bahwa peningkatan dividen memberikan sinyal positif kepada investor tentang prospek perusahaan di masa depan. Lalu ada analisis ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan model 1 dan model 2 yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Perusahaan untuk memperbesar ukuran dilakukan dengan meningkatkan jumlah aset. Namun, aset yang diperoleh melalui utang dapat menimbulkan kekhawatiran bagi investor karena meningkatkan risiko perusahaan dan potensi kebangkrutan. Oleh karena itu, ukuran perusahaan tidak menjadi faktor penting dalam keputusan investor sehingga nilai perusahaan cenderung menurun. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Sari dan Wahidawati tahun 2021 yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian ini mendukung teori stakeholder yang menyatakan bahwa investor akan mempertimbangkan ukuran perusahaan saat berinvestasi. Perusahaan yang lebih besar biasanya menunjukkan kinerja yang baik dalam mengelola dana dan penjualan saham, sehingga ukuran perusahaan berpotensi meningkatkan nilai perusahaan. Lalu ada profitabilitas terhadap nilai perusahaan model 1 dan model 2 yang menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Semakin tinggi profitabilitas yang diukur menggunakan ROA pada perusahaan akan meningkatkan nilai perusahaan karena perusahaan yang mempunyai profitabilitas tinggi, maka nilai perusahaan akan semakin bagus di mata investor dengan harga saham yang optimal. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Sari dan Wahidawati tahun 2021 yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Ada dua faktor yaitu internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari perusahaan seperti rata-rata profitabilitas lebih kecil daripada nilai dari rata-rata nilai perusahaan, sedangkan faktor eksternal berasal dari luar perusahaan seperti kondisi yang tidak dikendalikan oleh perusahaan. Lalu ada analisis leverage terhadap nilai perusahaan model 1 dan model 2 yang menunjukkan bahwa berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Keputusan untuk menggunakan utang sebagai sumber pendanaan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan. Sesuai dengan penjelasan dalam teori stakeholder, pihak eksternal yang memberikan pinjaman memperhatikan besarnya nilai leverage perusahaan yang menunjukkan komposisi dana yang diperoleh melalui utang semakin besar nilai leverage. Semakin besar proporsi pendanaan yang diperoleh dari pihak eksternal sehingga penggunaan utang yang tinggi dapat meningkatkan nilai perusahaan. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Aswad dan Ardiansyah tahun 2023 yang menyatakan leverage berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Leverage yang tinggi dapat menyebabkan calon investor ragu untuk menginvestasikan modal mereka pada perusahaan tersebut. Akibatnya, harga saham perusahaan akan turun yang pada gilirannya mengurangi nilai perusahaan. Lalu implikasi manajerial. Yang pertama, implikasi manajerial atas pengaruh pengungkapan sustainability report terhadap nilai perusahaan. Sustainability report berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, di mana hasil penelitian ini membuktikan bahwa pengungkapan sustainability report dapat menurunkan nilai perusahaan. Perusahaan, terutama perbankan di Indonesia, dapat mempertimbangkan atau mengkaji jika ingin mengungkapkan sustainability report dikarenakan dapat menurunkan nilai perusahaan. Selain itu, investor juga tidak mempertimbangkan pengungkapan sustainability report untuk melakukan investasi, dan juga pengungkapan sustainability report ini memang sudah diatur oleh undang-undang, yaitu POJK nomor 51/POJK.03/2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik. Namun faktanya perusahaan di Indonesia masih banyak yang belum mengungkapkan sustainability report dan tidak ada sanksi yang tegas untuk membuat perusahaan patuh mengungkapkan sustainability report. Selain itu, untuk mengungkapkan sustainability report, perusahaan perlu mengeluarkan biaya lebih untuk melakukan program pengungkapan keberlanjutan yang dicerminkan dalam pelaksanaan CSR. Biaya yang dikeluarkan untuk menerbitkan laporan keberlanjutan akan menambah beban perbankan dan mengurangi tingkat profitabilitas yang menyebabkan nilai perusahaan menurun. Lalu, implikasi manajerial atas pengaruh pengungkapan sustainability report aspek ekonomi terhadap nilai perusahaan.
Sustainability report aspek ekonomi tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini membuktikan pengungkapan sustainability report aspek ekonomi tidak berpengaruh kepada nilai perusahaan karena pada dasarnya aspek ekonomi sudah diungkapkan pada laporan keuangan perusahaan, sehingga jika perusahaan tidak mengungkapkan aspek ekonomi, tidak akan mempengaruhi nilai perusahaan. Maka dari itu, perusahaan dapat mempertimbangkan untuk mengungkapkan aspek ekonomi dari sustainability report ini. Lalu ada implikasi manajerial atas pengaruh pengungkapan sustainability report aspek lingkungan terhadap nilai perusahaan, yaitu berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Hal ini membuktikan pengungkapan sustainability report aspek lingkungan dapat menurunkan nilai perusahaan karena dengan mengungkapkan aspek lingkungan membutuhkan biaya lebih dan pengkajian lebih lanjut terutama terkait lingkungan sekitar. Maka dari itu, pihak perusahaan dapat mempertimbangkan untuk mengungkapkan aspek lingkungan dari sustainability report ini. Lalu, pengaruh pengungkapan sustainability report aspek ekonomi sosial terhadap nilai perusahaan, yaitu berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, yang dimana hasil penelitian ini membuktikan bahwa pengungkapan aspek sosial dapat meningkatkan nilai perusahaan. Perusahaan dapat mengoptimalkan dan memanfaatkan pengungkapan aspek sosial ini untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Pengungkapan aspek sosial ini dapat membantu memberikan informasi yang jelas terkait dengan kesejahteraan dan hal lain terkait dengan tenaga kerja yang merupakan hal penting dalam perusahaan. Lalu bab 5, kesimpulannya, berdasarkan hasil dan analisa penelitian yang dilakukan pada bab sebelumnya, peneliti ini memberikan kesimpulan pada pengaruh sustainability report terhadap nilai perusahaan pada sektor perbankan yang disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, sustainability report berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Kedua, aspek ekonomi tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga, aspek lingkungan berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Keempat, aspek sosial berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Yang kelima, kebijakan dividen sebagai variabel kontrol tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 6, ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Yang ketujuh, profitabilitas sebagai variabel kontrol berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Yang kedelapan, leverage sebagai variabel kontrol berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Keterbatasan. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan dan diharapkan dapat memperbaiki dan dilengkapi oleh peneliti selanjutnya. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini yaitu, yang pertama, pengungkapan sustainability report masih jarang dilakukan oleh perbankan. Hal yang kedua, penelitian ini hanya melibatkan faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan dari pengungkapan sustainability report dan 3 aspeknya sebagai variabel independen. Untuk sarannya, berdasarkan keterbatasan dalam penelitian ini, ada beberapa saran yang dapat penulis berikan untuk peneliti selanjutnya, yaitu yang pertama, penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian dengan objek penelitian yang berbeda, seperti perusahaan manufaktur dan pertambangan yang berkaitan langsung dengan lingkungan. Lalu yang kedua, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel independen lain seperti modal intelektual dan lain-lain. Berikut daftar pustakanya. Udah ya. Udah, Pak. Udah. Itu kamu bagus sekali analisisnya. Ngerti nggak kamu bikin itu? Insya Allah ngerti, Pak. Yang bikin siapa? Aku, Pak. Saya, Pak. Dari mana kamu belajar? Saya referensi dari jurnal-jurnal juga, Pak. Oh itu kamu kutip di situ. Kamu tunitin kan? Belum, Pak. Kamu di sini tunitin kan ya? Baik, Pak. Tunitin kan? Baik. Itu aja ya, kamu tunitin kan, terus nanti kamu minta tantangan saya mau uji atau persidang aja ya. Baik, Pak. Oke. Ada lagi mau tanya? Udah Pak, cukup Pak. Oke. Oke, Bapak izin aja Pak. Jelas, silakan mau nanya apa?
Pak, ini kan saya tinggal kirim ke email Bapak untuk tanda tangannya itu berarti ini ya Pak, online. Eh, apa usaha online aja kamu bisa ke rumah saya atau di kampus. Tapi kalau bimbingan saya bisa ke rumah saya. Tapi kalau penguji di kampus aja. Baik Pak, Iya. Iya. Iya, ada lagi yang mau ditanyakan? cukup Pak. Kita foto bersama dulu ya. Bentar. Baik, Pak. Baik Pak. Soal itu dulu apa sih? Bimbingan tesis. Skripsi. Nanti. Bentar ya. Di- Oke, sekarang kita foto bersama dulu ya. Oke, saya hitung 1, 2, 3 ya. Senyum ya. 1, 2, 3. Bentar saya apa upload di grup ini. Uji pagi. Oke, udah ya. Ya, dicek sekian fotonya ya. Baik Pak, terima kasih Pak Ya, Bapak. oke, sama. Baik, Pak. Yang lain nggak ada ya, cuma kamu berdua aja ya. Iya, Iya Pak. Pak. Ya, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam. Terima Izin kasih, lihat ya Pak. Pak. Sama.